Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hendra dengan NIM 1062-113. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 5 yang berjudul tentang penetapan surat penunjukan hakim, kemudian proses pemeriksaan dalam pengadilan pidana. Terdapat beberapa poin. Yang poin pertama itu pembacaan surat dakwaan, kemudian pemeriksaan saksi, tuntutan pidana, dan forum dialogis antara terdakwa dan JPU. Kemudian musyawarah hakim, dan yang terakhir adalah putusan akhir. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili. Adalah yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menetapkan hakim-hakim yang akan bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara pidana tersebut. Kemudian di sini ada beberapa proses pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan surat dakwaan, yaitu pembacaan surat dakwaan meliputi beberapa tahap, yaitu tahap pertama terjadi pada di awal sidang, yang dimana surat dakwaan yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa yang dibacakan di hadapan hakim dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Kemudian surat dakwaan menyajikan rincian tentang tindak pidana dan diduga dilakukan oleh terdakwa, termasuk bukti-bukti yang mendukungnya. Kemudian ekspansi dari dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa atau pengacara dapat mengajukan ekspansi jika mereka percaya bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat hukum atau bahwa bukti yang diajukan tidak memadai. Kemudian hakim akan mempertimbangkan ekspansi tersebut sebelum melanjutkan persidangan. Yang kemudian pemeriksaan saksi-saksi. Di sini terdapat 2 poin. Yang poin pertama yaitu pihak yang terlibat dalam pemanggilan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan tersebut. Dan poin kedua, saksi-saksi akan diperiksa oleh hakim, pengacara atau JPU, dan mereka akan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mereka terkait perkara tersebut. Dan yang kemudian yaitu tuntutan pidana. Setelah semua bukti dan keterangan telah disajikan, JPU akan menyampaikan tuntutan pidana, yaitu argumen mereka tentang alasan mengapa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman yang sesuai. Dan kemudian poin kedua, tuntutan pidana biasanya mencakup ringkasan dari bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Kemudian forum dialogis antara terdakwa dan JPU. Di sini saya ambil beberapa poin, sebenarnya banyak poinnya sini. Saya ambil 2 saja. Yaitu poin pertama, beberapa pengadilan memberikan kesempatan bagi terdakwa dan JPU untuk berdialog atau bernegosiasi mengenai kemungkinan penyelesaian perkara secara damai atau mengakui kesalahannya tersendiri. Kemudian dalam forum dialogis ini, terdakwa dan JPU dapat mencapai kesepakatan mengenai pengakuan bersalahnya dan tuntutan hukum yang lebih ringan. Mungkin selanjutnya masuk ke poin musyawarah hakim. Seperti yang kita tahu, musyawarah hakim adalah melibatkan diskusi antara hakim-hakim yang terlibat dalam perkara tersebut untuk mencapai kesepakatan mengenai keputusan yang akan diambil. Kemudian baru keputusan akhir. Putusan akhir adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyatakan apakah terdakwa
dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, serta hukuman yang diberikan jika terdakwa tidak dinyatakan bersalah. Nah, putusan hakim didasarkan pada bukti-bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan, serta pertimbangan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan bahwa hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.